lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia sehat, waktu dan rezekinya kita dapat berkenan kumpul kembali dalam kegiatan Mandatory Training yang kelima, yaitu hari ini kita akan membahas mengenai fikih sholat pasien. Dan tak lupa juga salawat serta salam disanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, kepada saudara, dan semoga kepada kita semua hingga akhir zaman. Baik, pertama-tama saya ucapkan mohon maaf atas keterlambatannya, ada sedikit kendala teman-teman dan Pak Ustadz, mohon maaf. Untuk persingkat waktu, mungkin akan dilanjut, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, berikut merupakan salah satu dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 46, di mana tadi sudah disampaikan bahwa pada ayat ke-43-nya, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Berikut merupakan salah satu dalil pembuka untuk membahas kajian atau mandatory training di hari ini. Baik, selanjutnya mungkin akan ada mars dulu yang akan diputar oleh Pratap. Silakan. Rumah sakit ibu dan anak Al-Islam membangun cinta, sahabat terpercaya, lahir dan tumbuh membentuk generasi terbaik umat Indonesia tercinta.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kepada Nida, operator. Mungkin ini yang pertama dan paling utama, catat juga nggak apa-apa ya. Sebelum kita mulai kajian kata kali ini, dan semoga materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Makmur dapat lebih terserap dan bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan. Kita mulai kajian dengan ini hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu pemaparan materi mengenai fikih salat pasien yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Makmur Hidayat, SAG MM. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu bertatap muka, ya mudah-mudahan walaupun lewat Zoom seperti ini tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai dan mendapatkan ilmu yang akan senantiasa kita raih dan kita dapatkan tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa share screen dulu kira-kira. Masih stable ininya. Mangga Pak Ustadz, coba lagi Pak Ustadz. Masih belum bisa? Iya. Sudah keluar? Ada Pak Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Insyaallah kita akan training salat bagi pasien ya. Baik, yang pertama ada tujuan materi ya. Tujuan materi dari mandatory training ini secara umum adalah peserta mampu memahami tentang tata cara sholat bagi pasien. Artinya adalah jika kita menjadi karyawan, menjadi petugas, maka kita tentunya harus tahu tata cara sholat bagi pasien. Sehingga dengan itu kita bisa memberikan bantuan untuk bisa membimbing pasien melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tujuan khususnya adalah memahami makna salat secara bahasa dan istilah. Memahami pentingnya ibadah salat itu wajib, mengenai keringanan rukhsah bagi pasien, memahami tata cara salat dan memahami salat jamaah bagi pasien. Baik, kita selanjutnya adalah makna salat dari secara bahasa, ya. Kemudian secara istilah, ta'rif daripada ini semuanya kita harus paham bahwa dalil yang menunjukkan wajibnya kita salat, Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrafin. Dengan demikian, secara istilah ibadah salat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita wa aqimus shalah, tegakkan oleh kita salat. Wa atuz zakah, tunaikan oleh kita zakat, warka'u ma'arrafin. Dan kemudian kita ruku beserta orang-orang yang ruku. Agama Islam penuh dengan kemudahan. Ya, sudah pastilah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Termasuk ketika memberikan berbagai macam kewajiban kepada umatnya. Allah mengingatkan kepada kita
tidak akan pernah membebani seorang hamba dalam keadaan apapun juga. Maka semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hamba. Fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, fattaqullah mastata'tum, semaksimal dan sekemampuan yang kita miliki. Artinya adalah ketika itu menjadikan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, maka tentunya kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Di saat kita tidak mampu melakukan itu, tetap lakukan itu semuanya, karena itu merupakan kewajiban kita kepada Allah. Lantas, kita lakukannya sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan tersebut. Jadi disinilah bagaimana Islam memberikan kemudahan kepada hambanya. Sehingga dengan itulah ini menjadikan kita senantiasa tetap untuk mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Tentunya yang paling utama adalah kenapa kita harus melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya, khususnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini menandakan buat kita bahwa salat merupakan satu hal yang wajib kita lakukan dan menjadikan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Ya, tentunya harus dibarengi dengan sabar tadi. Salat itu perlu kesabaran, ya kan? Ketika salat kita tidak sabar, boleh jadi salatnya tidak pernah khusyuk. Karena salat itu perlu dengan ketenangan. Ketenangan itu diperlukan dengan kesabaran. Apalagi kalau kita jadi makmum. Nah, makmum itu pun harus sabar bagaimana kita mengikuti imam. Atau ketika kita jadi imam di saat melaksanakan salat berjamaah, imam itu tentunya harus sabar. Karena terkadang imam itu karena egonya, dia sesuka hati membacakan ayat-ayat yang panjang. Padahal di belakang kita banyak sekali makmum-makmum yang lemah. Ini perlu kesabaran yang harus senantiasa ada dalam diri kita. Ya. Kemudian dalam surat Taha ayat 132 ini Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini menandakan begitu pentingnya ibadah salat tersebut sampai-sampai Allah memerintahkan kepada kita, kepada keluarga kita untuk melaksanakan salat penuh dengan kesabaran. Nah, ini juga yang menjadikan diri kita harus nantiasa tawassabil haq tawassabil sabr, kalau saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, apalagi terhadap keluarga. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Supaya apa? Supaya kita semuanya selamat, supaya kita terbebaskan dari api neraka. Ya. Nah, dari itu semuanya Allah perintahkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk tetap mendirikan salat karena itu merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan kemudian setelah itu kita pun harus mampu melaksanakannya dengan penuh kesabaran. Karena sholat tadi diperlukan kesabaran. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuq, wal 'aqibatu lil taqwa. Ya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah justru yang memberikan rezeki kepadamu. Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi rezeki. Maka dari itu semuanya, ketika Allah maha kaya, Allah maha pemberi rezeki, Allah tidak akan pernah meminta, apalagi kepada hambanya. Justru hambanya itulah yang diberikan rezeki oleh Allah yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki tersebut. Dan akibat yang baik itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hasil daripada ini semuanya, kita pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam surat
Ali Imran 133, 134. Ya kan? Allazina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah dan seterusnya. Ya, dan itu semuanya buat kita. Maka begitu pentingnya ibadah salat sampai-sampai Allah pun menyuruh kepada keluarga kita. Jadi diri kita, keluarga kita harus diingatkan terus melaksanakan ibadah salat. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Jadi di akhirat kelak nanti, amalan yang pertama yang akan dihitung oleh Allah, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah salat kita. Ya, fa in salahat salahalahu syairu amal, wa in fasadat fasada sa'iru amal. Apabila salat kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya pun akan dianggap baik oleh Allah. Tapi ketika salat kita buruk, maka seluruh amal kita pun akan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus melaksanakan banyak salat-salat sunnah? Karena itu merupakan ibadah nafilah. Kalau salat kita tidak baik, tidak sempurna di hadapan Allah nantinya, maka kita bisa membantu dengan salat-salat sunnah tadi, dengan ibadah-ibadah nafilah tadi. Jadi, ketika kita tahu tentang pentingnya ibadah salat, maka tentunya kita harus mampu melaksanakan ibadah salat itu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar di akhirat kelak nanti kita senantiasa terselamatkan lewat salat yang kita lakukan, dan Allah tidak akan mempertanyakan lagi amalan-amalan yang lain. Jadi salat ini penentu buat kita. Ya. Jadi salat ini merupakan penentu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita selama hidup kita di dunia ini. Nah, bagi pasien tentunya ada keringanan, tentunya ada rukhsah. Rukhsah itu kata Allah hidanganku, maka cicipilah, nikmatilah hidanganku tersebut. Ketentuan rukhsahnya pertama, sakit tidak menggugurkan kewajiban salat. Begitu pentingnya ibadah salat sampai orang yang sakit sekalipun dia tetap harus melakukan ibadah salat kepada Allah. Hanya Allah mengingatkan kepada kita, lakukan mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau untuk ketentuan itu sudah dijelaskan oleh Nabi sebagai bagian contoh dalam kehidupan kita. Karena contoh kita adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak boleh mengarang sendiri. Ya bentuk keringanannya. Pokoknya mah pengen seperti yang saya inginkan saja. Nah itu sesungguhnya tidak boleh untuk kita lakukan. Ya. Yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan contoh. Ittiba'u Rasul. Kita sesuai dengan contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, ketika kita sholat, maka kita harus memahami tentang syarat wajib, syarat sah yang harus kita lakukan. Ya, wajibnya apa? Tentunya kita memiliki ajaran agama Islam. Ya, seorang Muslim wajib melaksanakan ibadah salat. Tapi itu pun harus cukup usia atau yang dinamakan dengan balik tadi. Kemudian syaratnya adalah suci dari haid dan nifas, dari hal-hal yang melarang dia melaksanakan ibadah salat tersebut. Nah, kalau haid dan nifas ini khusus untuk wanita. Kemudian dia harus berakal. Nah, bagaimana dengan kondisi pasien yang tidak sadar? Nah, beda. Kan di sini kan ada yang berakal, kemudian terjaga. Kemudian serasahnya apa? Tadi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya kalau pasien yang sedang dirawat, maka dia harus dibersihkan dari hadasnya. Suci dari badan, pakaian, dan tempat dari najis. Menutup auratnya. Aurat tetap harus ditutup karena itu wajib, merupakan bagian daripada syarat sah ketika kita melaksanakan ibadah sholat tersebut. Kemudian tentunya
masuk waktu setelah azan berkumandang, ya, baru kita boleh melaksanakan ibadah salat. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu ketika itu semuanya tidak menyusahkan kita. Pasien dirawat misalkan, lantas bednya itu tidak menghadap kiblat. Apakah itu harus digeser dulu, harus diputar dulu segala rupa? Tidak perlu. Itu merupakan bagian daripada rukhsah kita. Hanya ketika kita akan mengawali salatnya, hadapkan dulu kita wajah kita ke arah kiblat, baru kita memulai melaksanakan salat tersebut. Ya. Kemudian yang tidak wajib anak-anak, ya. Anak-anak yang belum balik tentunya. Kemudian haid dan nifas, orang yang hilang kesadarannya, kemudian dia bukan muslim tentunya, karena salat hanya dilakukan oleh orang-orang muslim semata. Kemudian bagaimana keadaan pasien? Pasien itu ada yang tidak tahu, ada yang tidak mampu, ada yang tidak mau. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang tidak tahu, kewajiban kita untuk memberi pemahaman kepadanya, bahkan memberikan contoh. Supaya apa? Supaya ketika pasien itu tidak tahu, mereka jadi tahu untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pasien yang tidak mampu, maka bimbing oleh kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling mudah sesuai dengan syariat yang telah diajarkan kepada kita. Kemudian ada yang pasien yang tidak mau, ingatkan oleh kita. Oh, begitu pentingnya ibadah salat. Tadi dalilnya di atas sudah disampaikan bahwa bagaimana pentingnya ketika kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau petugas ruangan, ada perawat, ya kan? Ketika kita membimbing, maka berikan penjelasan, memberikan bimbingan. Kalau tidak mampu, berikan bantuan. Setelah bimbingan, bantuan. Kemudian kalau tidak mau, ya ini konsulkan. Kalau kita bisa, lakukan oleh kita. Tidak bisa, panggil orang yang mumpuni. Kalau dalam hal ini para asatid misalkan. Ya. Kemudian ada konsul kepada asatid sehingga diberikan motivasi. Salat dan rukhsahnya. Wajibnya bagaimana? Berdiri, ya kan? Qiyam. Bagi orang-orang yang mampu berdiri, maka berdirilah salat. Nah, itu yang lebih utama. Tidak bisa, ada rukhsah sambil duduk. Ada orang yang tidak sama sekali, tidak boleh untuk turun, tidak boleh untuk duduk, harus berdress, maka salatlah dengan terlentang atau dengan berbaring. Nah, ini menjadikan kita harus tetap melaksanakan ibadah salat, karena salat ini merupakan bagian yang harus senantiasa kita penuhi sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kriteria pasiennya bukan pasien beresiko jatuh, bukan pasien yang harus bed rest, itu yang harus berdiri. Tetap tidak bisa pasien itu, maka dia pasien yang bed rest, ya resiko jatuh. Ya, harus tetap kita upayakan sebagai pemberi bantuan kepada pasien. Tata caranya bagaimana? Sama seperti biasa. Kalau yang berdiri kan sudah tahu kita semuanya, dengan niat dalam hati, berdiri, takbiratul ihram, sampai melaksanakan salam penuh dengan ketertiban. Kalau yang tidak wajib, ya, niatnya dalam hati, kan ada anak-anak juga kan tidak wajib. Wanita yang sedang nifas tidak wajib. Orang yang sholatnya duduk, tetap dia melaksanakan seperti dia melaksanakan sholatnya secara berdiri. Maka caranya, hanya dia posisinya sedang duduk saja. Atau dia sedang berbaring saja. Nah, ketika itu dilakukan, maka tentunya pelaksanaan ibadah salat akan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian, ada waktu yang dilakukan oleh pasien. Ketika pasien sakit, maka pasien dibolehkan untuk melaksanakan sholatnya itu digabungkan atau dijamak. Kenapa dijamak? Karena itulah rukhsah. Tetapi kalau pasien itu tidak boleh di qasar, ya, tetap harus dijamak. Karena ini bukan safar. Ya. Nah, sholat sambil duduk. Jika sakit, tidak mampu berdiri, maka cara ruku dan sujudnya lebih menundukkan kepala, di mana ketika menundukkan itu akan bertanda bahwa kita sedang ruku. Kemudian ketika sujud akan jauh lebih rendah lagi daripada ruku kita.
Nah, ini ada sebuah gambarannya ketika kita melaksanakan sholat sambil duduk atau duduk di kursi, duduk di lantai. Ini contoh saja. Duduk di kursi seperti biasa, takbiratul ihram, ya, mengangkat kedua telapak tangan kita sejajar dengan telinga kita, atau boleh dengan sejajar dengan bahu kita, ya. Nah, ini boleh dilakukan. Takbiratul ihram seperti biasa. Ketika kita sudah takbir, maka haramkan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar sholat. Nah, kemudian sikap biasa, ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian kita ruku. Ketika ruku, maka membungkukkan tubuh kita. Nah, ini asalnya tadi kan tegak. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita ruku, maka akan lebih membungkuk. Nah, berbeda. Ini ketika ruku, tidak tegak lagi, baru sujud. Sujud ini lebih rendah. Kalau kita di lantai masih bisa sujud seperti ini, maka lakukan. Kalau tidak bisa, hanya seperti ini, maka lakukan lebih rendah daripada ruku tadi. Nah, ini menjadikan perbedaan ketika kita sholat secara duduk dan secara berdiri. Yang terlentang bagaimana? Sekemampuannya. Ya, seperti apa? Yang pasti ketika ruku diangkat, sujud lebih diangkat lagi. Kalau tidak bisa, ya semampunya saja. Kemudian setelah itu, barulah ketika tasyahud di akhirnya, kita mengucapkan salam sambil menengokkan wajah kita ke sebelah kanan. Ya, kemudian menengok ke sebelah kiri kita. Itulah sudah terpilih salat kita. Nah, ketika sudah kita lakukan seperti itu, maka bebaslah kewajiban kita kepada Allah dengan salatnya. Artinya salat bukan menggugurkan kewajiban saja kepada Allah, tapi salat yang kita lakukan merupakan bagian kebutuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini contoh. Ada contoh lagi buat kita ketika kita salat berbaring. Seandainya tidak mampu duduk, apalagi berdiri, berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Takbiratul ihram sama, mengangkat kedua telapak tangan kita semampunya. Kemudian sedekapnya sama seperti itu. Karena orang yang terhentak agak cukup susah, maka kewajiban kita tetap tangan kanan harus di atas tangan kiri kita, menggenggam tangan kiri kita. Ya. Kemudian ketika kita persiapan ruku, lebih membungkukkan, sujud lebih membungkukkan. Nah, kalau ini yang terlentang seperti ini, ya, terlentang. Kemudian kita rukunya lebih membungkuk, dan ketika sujud lebih membungkuk lagi. Salam sama seperti biasa. Nah, inilah hal-hal yang senantiasa harus kita lakukan di saat kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari awal tentang ta'rif, tentang definisi, kemudian tentang pentingnya kita ibadah salat dan lain-lain sebagainya sebagai syarat daripada salat kita, maka tentunya ini harus kita perhatikan bersama. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan ilmu buat kita, menjadikan sesuatu yang harus kita lakukan, bahkan kita memberikan bimbingan untuk mendapatkan amal salih buat kita, dan memberikan bantuan kepada saudara kita yang sedang sakit, sehingga mereka terbantu dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan apa yang sampaikan pada kesempatan pagi hari ini membantu buat kita, sehingga kita termotivasi juga untuk memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang lainnya. Itu saja mungkin sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Insyaallah di sini rekan-rekan kita dapat mendapatkan ilmu kembali di hari Sabtu yang cerah, bahwa pasien kita yang sakit pun dikecualikan bagi tadi pasien yang haid, nifas, atau dengan ada kesadaran atau gangguan kejiwaan, itu
tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu ya. Jadi kita tetap dalam keadaan apapun sebenarnya harus melaksanakan sholat. Walaupun tadi bahkan jika pada saat operasi kita melewati 2 waktu sholat, kita tetap harus melaksanakan sholat dengan cara dijama, namun tidak diperkenankan untuk diringkas atau dikosor. Seperti itu mungkin Pak Ustadz. Baik, mungkin diperkenankan untuk memberikan pertanyaan dari rekan-rekan Pak Ustadz. Boleh. 2 orang ya. Oke, 2 orang. Baik, kepada rekan-rekan, mangga diperkenankan untuk yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa langsung membuka mic-nya untuk langsung bisa berinteraktif dengan Pak Ustadz. Baik, mungkin pertanyaan pertama dari saya, izin Pak Ustadz. Untuk pasien-pasien yang mengalami kondisi koma gitu Pak Ustadz, itu kan bahkan mungkin bisa jadi berhari-hari atau agak cukup lama gitu Pak Ustadz, dan sedangkan untuk sholat pun tidak bisa diganti atau dikodo dengan diwakilkan seperti itu Pak Ustadz ya kalau nggak salah. Nah itu bagaimana tanggapannya Pak Ustadz untuk menyikapi untuk pasien-pasien yang mengalami kondisi koma gitu Pak Ustadz? Ya, baik. Bagi pasien, ya khususnya pasien yang koma, sesungguhnya mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat, karena syarat sah daripada sholat tadi adalah dia berakal dan terjaga. Artinya kalau seandainya dia pasien yang koma, kan dia tidak sadar, ya, maka gugurlah kewajiban sholatnya tadi, sehingga dia tidak perlu melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita membimbing pun kan dia tidak sadar apa yang bisa kita bimbingkan kepadanya. Ya, yang pasti kewajiban kita adalah mengingatkan. Bahkan kalau koma itu kewajibannya kita sebagai yang sehat adalah membangkitkannya. Supaya apa? Supaya di akhir hayatnya pasien yang koma tadi dalam keadaan husnul. Nah, jadi tadi dalam syarat ketika kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya pasien yang koma itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena daruratnya. Ya. Demikian Kang Jaka. Amin, jazakallahu khair Pak Ustadz. Berarti karena kondisinya tidak terjaga dan tidak sadar, mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan, namun kita tetap mungkin akan mengingatkan pada saat pasien terbangun mungkin seperti itu Pak Ustadz ya, bahwa beliau kondisinya seperti ini dan mendapat keringanan tadi nikmatilah gitu dari kata Pak Ustadz untuk dalilnya terkait rusuh ini, nikmatilah keringanan yang Allah berikan seperti itu. Baik, maka kepada rekan-rekan yang lain barangkali akan bertanya via chat atau via grup WhatsApp, mangga. Sepertinya cukup ya penginjang saya ya. Masih ada? Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan masuk via chat Pak Ustadz, izin saya bacakan. Ya. Dari Teh Risna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apabila ada waktu zuhur sampai maghrib ada pasien darurat, kita yang dahulukan sholat atau pasien terlebih dahulu? Dan lalu cara membayarnya bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya mungkin buat petugas ya, petugas yang kondisinya sedang menangani pasien tersebut. Ya, kalau untuk petugas ya, misalkan dari zuhur, asar, bahkan sampai maghrib, biasanya ini kondisinya baik, yang utama itu ketika operasi ya. Kalau seandainya sudah masuk di waktu zuhur, lantas
dengan prediksi bahwa ketika asarnya itu memang akan terlewat sampai maghrib, maka petugas tadi pun boleh melaksanakan jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kondisinya masih memungkinkan untuk berganti melaksanakan ibadah salat, maka lakukanlah pergantian tersebut ya, dengan teman yang lain. Tidak mungkinlah mungkin petugas itu hanya satu orang. Pasti kita lakukan bersama-sama dengan yang lain. Nah, saling bergantianlah dengan teman kita yang tadi. Kita membantu merupakan kewajiban kita, tetapi kita pun tidak boleh meninggalkan kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika pasien itu memang tidak memungkinkan, bisa kita siasati itu dengan cara bergantian antara satu dengan yang lainnya. Susah Ustaz karena pakaiannya kotor segala rupa. Allah tidak memberikan kesusahan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan keringanan kepada kita, tidak membebani kepada kita, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang pasti, catatannya buat kita adalah tetap kita wajib melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kewajiban itu mampu kita lakukan, maka lakukanlah dengan sekemampuan kita pula. Insya Allah, kewajiban kita terlaksana, amal soleh kita membimbing, membantu saudara kita pun menjadi amal soleh buat kita semuanya. Demikian, Kang Zaka. Baik, Ustaz, sudah terjawab untuk Risna. Tetap bahwa kita wajib melaksanakan sholat dengan kondisi apapun, dan Allah sudah memberikan keringanan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan kondisi yang baik dan benar gitu. Karena tadi sudah dijelaskan juga kita tidak bisa membuat semacam peraturan tadi Pak, yang saya lihat itu pembahasan bahasanya. Nah, kita tidak boleh mengarang sendiri bentuk keringanan gitu. Jadi sudah Allah berikan keringanan, kita tidak boleh mengada-ngada gitu. Mungkin izin satu lagi Pak Ustadz, ada yang bertanya via chat dari hamba Allah. Jika kita lupa akan sholat, contoh misalkan kita sudah masuknya waktu sholat isya, namun mungkin ada kesibukan hingga bahkan kita lupa hingga esok hari sudah melewati subuh, bahkan misalkan dan kita baru ingat esok harinya misalkan pukul 7 pagi, itu bagaimana ya kita Ustaz untuk menggantinya? Boleh diqodho kah atau seperti apa mungkin Ustaz? Ya, fitrah manusia itu diberikan lupa oleh Allah. Kan nikmat itu, lupa itu ada yang nikmat, lupa itu ada yang merupakan pengingat buat kita semuanya. Ya. Nah, ketika lupa itu sebagai nikmat buat diri kita, sehingga terkadang kita lupa untuk melaksanakan kewajiban, saking capeknya, saking lupanya, saking lelahnya diri kita. Misalkan tadi ya, salat maghrib, udah itu lelah, misalkan ketiduran, sampai lupa. Kemudian kita baru ingat pagi-pagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, sholatlah ketika kita ingat. Ini bukan mengqadha, tapi ketika kita melaksanakan sholat tersebut adalah mengganti sholat yang tertinggal tadi karena kelupaan. Nah, itu rukhsah, benar-benar rukhsah dari Allah. Ya, seperti halnya gini. Seperti halnya ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ya belum waktunya datang, sebelum waktunya datang azan maghrib, kita diberikan oleh Allah kenikmatan untuk makan karena lupa. Ya, makan, nggak tahu apa-apa. Ya. Nah, kemudian kita makan, pas beres makan, segala rupa ingat. Nah, itu lupa yang nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kondisinya ketika kita kelelahan, ketiduran, sampai beres sholat subuh, kita masih lupa. Nah, ketika kita akan bekerja, jam 7, ingat. Wah, sholat isyanya belum dilaksanakan. Maka laksanakan ketika kita ingat saat itu. Insya Allah, itu pun merupakan bagian daripada lupa karena fitrah kita. Bukan karena disengaja. Kalau karena disengaja, baru kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Demikian Kang Jaka ya. Oke. Kalau ya Pak Ustaz. Namun untuk sholatnya ini misalkan kita berbarengan dengan mendekati sholat subuh nih Pak Ustaz. Kita mana yang didahulukan Pak Ustaz? Apakah seperti jamaah takhir atau jamaah takdim Pak Ustaz? Yang didahulukan? Ya.
Kalau seandainya sholatnya itu mendekati sholat subuh, sebelum sholat subuh, maka lakukan sholat isya terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau seandainya sudah lewat dari sholat subuh, ya sholat subuh pasti terlebih dahulu kita lakukan, baru kita melaksanakan sholat isya. Jadi kalau seandainya masih ada kesempatan nih, 10 menit lagi menjelang sholat subuh, ya lakukanlah sholat isya terlebih dahulu. Insya Allah itu merupakan bagian ya, kita tetap melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, alhamdulillah, amin. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Alhamdulillah kita benar-benar mendapatkan keringanan ya rekan-rekan. Bahkan tadi pun pada saat kita saum kita lupa meminum mungkin satu teguk atau mencicipi sebuah makanan tidak sampai satu piring, itu mungkin bisa dikatakan sebagai suatu rukhsah atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita boleh melaksanakan kembali atau melanjutkan kembali saumnya. Dan sama seperti kita lupa dengan kondisi untuk melaksanakan sholat ini, namun semoga Allah mengampuni untuk hal-hal kita melupakan kewajiban kita sebagai hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini tidak menjadi sebuah rukhsah yang kita selalu lakukan ya rekan-rekan. Semoga baik, mungkin semoga dari hamba Allah tadi yang bertanya sudah mendapatkan jawabannya. Mungkin cukup Ustaz, dan untuk penutup barangkali. Baik. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, begitu pentingnya ibadah sholat yang harus kita lakukan, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ibadah sholat merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya waqimus sholat. Kemudian tegakkanlah sholat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sholat menjadi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah, maka perbaikilah ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, semoga dengan memperbaiki sholat kita, kita semakin hari semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Dan yang terakhir, buat kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang petugas, maka pahami tentang fikih sholat tadi. Ketika kita membantu, maka kita akan membantu sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang disyariatkan oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, apapun yang bisa kita berikan, berikanlah yang terbaik buat saudara kita. Semoga ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal salih buat kita semuanya. Dan saya akhiri, aku lupa dihada, wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Ustadz atas penyampaiannya. Semoga menjadi amalan yang dapat kita aplikasikan kepada kita sendiri dan kepada pasien, dan semoga keberkahan kepada Pak Ustadz selaku penyampai materi. Amin. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengisian. Bahkan harusnya tadi ada post-test ya, Teh Nida. Kalau mungkin tadi ada kendala teknis, jadi agak kalang kabut juga. Mungkin saya akan bagikan link pretest dan post-testnya sekaligus bersamaan dengan absensi yang akan saya share via chat Zoom ya, rekan-rekan. Saya izin duluan, Kang Zaka ya. Dengan Ustaz Zakahaya. Ya, mangga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak. Oh iya, lagi topes, pretest. Baik, kepada rekan-rekan, untuk link pretestnya mohon maaf semoga bisa dimaklum, dan untuk link prosesnya juga sudah saya share, serta ada link absensi yang mangga untuk catatan-catatannya dilampirkan melalui foto-foto atau screenshotnya
karena nanti akan ada hadiah bagi 3 orang penanya dan 1 untuk catatan atau resume terbaik. Baik, mungkin saya akan berikan waktu 5 menit ya, atau 7 menit mungkin untuk pengisian pretest dan post-testnya. Rekan-rekan ya, semoga rekan-rekan sudah dapat mengisi link pretest dan post-test ini dengan baik. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, mari kita simak untuk kita saksikan himne yang akan diputar oleh Tenida selaku operator. Silakan Tenida. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih tidak atas pemutarannya. Baik, mungkin rekan-rekan sudah banyak juga ini yang live ya. Jadi kita sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan dari kru tim hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kendala juga.
Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang rekan-rekan.